Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas materi segi 4 dan segi 3 pada bab 8. Yang kemarin kita sudah membahas segi 4 sampai dengan jajar genjang. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas belah ketupat, layang-layang dan trapesium ya. Oke, yang pertama belah ketupat ya. Ini silakan dibaca. Belah ketupat adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Dan ini bentuknya, ini dibentuk dari segitiga sama kaki kemudian dicerminkan. Nah, jadi ini adalah segitiga sama kaki kemudian dicerminkan. Kemudian sifat-sifat belah ketupat. Pertama, semua sisinya sama panjang. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, kemudian sisi DA, semuanya memiliki panjang yang sama ya. Jadi panjangnya sama. Kemudian sifat yang kedua, kedua diagonalnya sumbu simetri. Diagonalnya ini yang ini ya, D1 ini namanya diagonal D1 dan D2, diagonal 1 dan diagonal 2 itu merupakan sumbu simetrinya. Kemudian sifat yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Ini bisa kita lihat berpotongan tegak lurus kedua diagonalnya, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2 berpotongan tegak lurus seperti ini ya. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar ya. Sudut yang berhadapan sama besar, yang mana yang berhadapan di sini? Sudut A berhadapan dengan sudut C. Jadi besar sudut A dan sudut C sama. Kemudian sudut B berhadapan dengan sudut D, maka besar sudut B dan sudut D sama ya. Nah, itu sifat-sifat pada belah ketupat. Kemudian keliling dan luasnya. Keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 4 sisi. Nah, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, ini kelilingnya ya. Jadi bisa disederhanakan menjadi 4S karena sisinya panjangnya semua sama, maka bisa disederhanakan menjadi 4S, 4 kali sisi. Kemudian untuk luas, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi bisa dilihat setengah 1/2 kali D1 kali D2 ya. D1 nya ini, D2 nya ini, jadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Itu untuk mencari luas belah ketupat. Oke, itu untuk belah ketupat. Yang kedua, kita ke layang-layang. Layang-layang ini gambarnya sudah ada. Layang-layang adalah segi 4 yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit ya. Dibentuk dari segitiga sama kaki yang alasnya berimpit. Ini alasnya ya, berimpit. Sifat-sifat layang-layang, tiap pasang sisinya sama panjang. Tiap pasang sisinya sama panjang. Misalkan sisi AB dengan sisi BC, ini panjangnya sama. Kemudian sisi AD dan sisi CD, ini panjangnya sama. Atau ini saya buat Y, itu artinya sama panjangnya sisinya ya. X berarti itu sama panjangnya. Kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar yaitu sudut A sama besarnya dengan sudut C. Sudut B sama besarnya dengan sudut D.
Kemudian salah satu diagonalnya sumbu simetri. Kalau di sini dilihat adalah diagonal B1 ya. Yang ini BD. Diagonal BD ini adalah sumbu simetrinya. Simetri lipatnya. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, sama dengan belah ketupat tadi. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi besar sudut pada diagonalnya ini adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Oke, kemudian untuk keliling dan luasnya, kelilingnya sama dengan 2 kali sisi pendek tambah 2 kali sisi panjang. Sisi pendeknya di sini Y, sisi panjangnya X. Ya. 2 kali Y tambah 2 kali X. Ya. Kemudian untuk luasnya sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, setengah kali D1 kali D2. Ya, diagonal 1 dengan diagonal 2. Jadi rumus luas sama dengan rumus belah ketupat tadi. Karena bentuknya sama ya. Oke, untuk layang-layang kemudian selanjutnya kita ke trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar. Nah, sifat trapesium, jumlah sudut yang berdekatan pada sisi sejajar adalah 180. Nah, maksudnya gimana? Jumlah sudut yang berdekatan pada sisi sejajar jumlahnya 180. Mana sisi sejajar ini? DC sejajar dengan AB, DC dengan AB, DC sejajar dengan AB. Jadi jumlah sudut yang berdekatan pada sisi sejajar adalah 180. Jadi sudut D dengan sudut A itu jumlahnya 180. Udah sudut C dengan sudut B jumlahnya 180. D A 180, C B 180. D A 180, C B 180. Kemudian memiliki sepasang sisi yang sejajar. Ya, sisi yang sejajar. Yang sejajar sisinya di sini adalah DC sejajar dengan AB. DC sejajar dengan AB, DC sejajar dengan AB. Nah, ini sepasang sisi yang sejajarnya. Dan jenis trapesium itu yang pertama ada namanya trapesium sembarang, yang ini ya. Keempat sisinya tidak sama panjangnya. DC, CB, BA, AD itu tidak sama panjangnya semua. Kemudian trapesium sama kaki ini sepasang sisinya sama panjangnya, yaitu sisi DA dan sisi CB panjangnya sama ya. Kemudian trapesium siku-siku, salah satu sudutnya siku-siku ini ya, sudutnya siku-siku. Oke, ternyata saya belum tulis rumusnya. Ya. Untuk tugasnya silakan diselesaikan. Ada 2 nomor. Ini ya. Bersama trapesium, yang kedua belah ketupat. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.